Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah, sudah dipersiapkan semua peralatannya? Semoga semuanya sudah siap ya untuk menghadapi pembelajaran di semester 2. Kali ini kita akan belajar tematik di tema 6, yaitu tentang panas dan perpindahannya. Kita akan belajar di subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Baik, yuk kita mulai belajarnya. Baik, di halaman pertama di buku paket, di pembelajaran 1, di video juga Bu Nanda sudah menampilkan ada gambar-gambar sebuah peristiwa ya. Gambar-gambar tersebut, kegiatan manakah yang paling sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Kira-kira apa? Ya, jadi semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kalian sumber energi panas apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Apa kira-kira? Ya, ada sumber panas dari api dan matahari. Nah, baik, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang suhu dan kalor ya. Ya, jadi dari kegiatan-kegiatan dan peristiwa yang tadi Bu Nanda sudah tampilkan, di situ sudah Bu Nanda singgung tentang sumber energi panas ya. Dari manakah sumber energi panas yang ada pada gambar tadi? Sumber energi panasnya adalah matahari dan api ya. Bu Nanda sudah menampilkan gambar matahari dan api di video. Jadi sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Jadi benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas itu disebut dengan sumber energi panas. Nah, sumber energi panas apa saja yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja yang paling banyak? Yaitu matahari dan api. Nah, matahari. Matahari itu manfaatnya banyak sekali untuk makhluk hidup. Entah itu untuk manusia, untuk tumbuhan, maupun hewan. Apa saja manfaatnya? Membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, mengeringkan padi setelah panen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, menjemur pakaian yang basah, dan masih banyak lainnya. Selain energi panas yang berasal dari matahari dan api, kita juga dapat menghasilkan energi panas dari tubuh kita sendiri. Caranya bagaimana? Ada cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas. Ya, yang pertama kita dapat menggosok kedua tangan kita selama 1 menit. Ya, gosok-gosok kedua tangan kita selama 1 menit, kemudian tempelkan di pipi kalian atau di dahi kalian. Apa yang kalian rasakan? Pasti kalian akan merasakan hangat atau panas ya, karena tubuh kita juga menghasilkan energi panas. Kemudian cara sederhana lagi yaitu dengan menggosok mistar plastik atau penggaris plastik pada kain kering selama 2 menit. Nanti penggaris tersebut atau mistar tersebut akan panas jika kalian tempelkan ke tubuh kalian. Nanti kalian akan merasakan panas dari penggaris yang telah digosokkan pada kain kering tersebut ya. Itu adalah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita pun untuk mendapatkan api juga dengan cara yang sederhana. Kalau zaman sekarang, kita menghasilkan api mudah dengan cara korek ya, atau dengan kompor gas ya, itu sudah bisa kita dapat menghasilkan api. Nah, kalau zaman dahulu nenek moyang kita untuk mendapatkan api, caranya bagaimana? Nah, Bu Nanda sudah tampilkan di video ya. Cara nenek moyang kita untuk menghasilkan api yaitu dengan menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api ya. Nanti batunya digosok-gosok-gosok terus kemudian nanti akan keluar percikan api. Nah, itu cara nenek moyang kita pada zaman dahulu.
Nah, materi yang tadi Bu Nanda sudah sampaikan tentang sumber energi panas, cara sederhana untuk menghasilkan energi panas, dan cara nenek moyang kita untuk menghasilkan api ada di bacaan halaman 2 ya. Kalian bisa membacanya sendiri. Nah, setelah kalian baca bacaan halaman 2, kita akan belajar lagi tentang kata kunci ya. Masih ingat apa itu kata kunci? Di semester 1 kita sudah belajar tentang kata kunci ya. Apa itu kata kunci? Yaitu kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf ya. Ingat kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Di bacaan halaman 2, Bu Nanda memberikan contoh kata kunci di paragraf 1 ya. Kata kuncinya apa saja? Ada energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis ya. Untuk paragraf selanjutnya kalian bisa mencarinya sendiri ya setelah kalian baca bacaannya. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari kita banyak sekali yang menghasilkan energi panas ya. Kegiatan apa saja? Bu Nanda sudah mencontohkan ada 4 kegiatan, yaitu menanak nasi. Menanak nasi itu juga akan menghasilkan energi panas. Alat yang digunakan apa saja untuk menanak nasi? Bisa menggunakan panci dan kompor, bisa menggunakan alat penanak nasi elektrik atau rice cooker. Nah, kalau kita memakai panci dan kompor, sumber energi panasnya yang digunakan dari mana? Dari api yang berasal dari kompor. Jika kita menanak nasi menggunakan rice cooker, berarti sumber energi panasnya berasal dari mana? Dari listrik ya. Untuk merebus air, menyetrika pakaian, mengeringkan pakaian bisa kalian baca sendiri ya. Nah di situ Bu Nanda sudah tampilkan semuanya ya. Itu bisa kalian salin, kemudian kalian tulis ada di kolom-kolom buku paket halaman 6 ya. Untuk belajar. Selanjutnya Bu Nanda mempunyai 2 buah gambar ya. Gambarnya menarik sekali ini. Ada 2 buah gambar, yaitu gambar teh ya, teh panas. Kemudian yang sebelah kanan gambar apa? Gambar es jeruk ya, segar sekali. Nah, jadi manakah gambar yang kira-kira panas dan gambar yang dingin? Kira-kira yang panas mana, yang dingin mana? Sudah pasti tahu ya, yang panas adalah teh dan yang dingin adalah es jeruk. Setelah kita tahu mana yang dingin dan mana yang panas, kita akan belajar mengenai perbedaan suhu dan panas. Bu Nanda di situ sudah tampilkan 2 buah alat. Alat apa saja itu? Nah, kita akan bahas ya. Jadi, apa itu perbedaan suhu dan panas? Jika suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius atau C. Biasanya ditulis C begitu ya, ada derajatnya di atas. Nah, untuk mengukur suhu dapat menggunakan alat yang disebut dengan termometer ya. Jadi jika kita demam, kita dapat menggunakan termometer ya. Apalagi sekarang di wabah pandemi ini, wabah COVID-19, kita sering sekali berjumpa dengan termometer ya, dimanapun selalu kita akan dicek suhunya. Suhu kita sedang normal atau demam ya. Nah, itu termometer. Jadi, termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Nah, kemudian, apa bedanya dengan panas? Jadi, energi panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori. Alat untuk mengukur panas disebut kalorimeter ya. Jadi bedanya, kalau alat untuk mengukur suhu disebut termometer, kalau alat untuk mengukur panas disebut kalorimeter. Bu Nanda sudah tampilkan gambar di sebelah kiri. Itu adalah kalorimeter ya. Jadi yang atas itu termometer gambarnya, yang bawah adalah kalorimeter. Biar
anak-anak tahu ya, mana gambar kalorimeter. Nah, jadi tadi kita sudah belajar ya, perbedaan suhu dan panas. Jika kita mengukur suhu kita menggunakan termometer, jika untuk mengukur panas kita menggunakan kalorimeter. Tahukah kalian, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Gambarnya ada di situ ya, itu adalah penemu termometer yang pertama kali ya, yang bernama Galileo Galilei. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber energi panas, yaitu matahari. Matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk masyarakat Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia memanfaatkan energi panas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Apakah energi panas diperuntukkan bagi semua orang? Dan bagaimana usaha masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Nah, jadi matahari itu banyak sekali manfaatnya, termasuk untuk manusia dengan lingkungan alam. Jadi, manusia dan lingkungan alam itu sangat membutuhkan matahari. Manusia dan lingkungan alam bekerja sama, berinteraksi dengan baik. Bagaimana contohnya? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berhubungan dengan lingkungan alam. Dalam hubungan dengan lingkungannya, ada peristiwa saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Itulah interaksi. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam adalah interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup dan interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup. Contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Bu Nanda memberikan 2 contoh. Yang pertama, contohnya, para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Jika tidak menyesuaikan dengan waktu tanam, semisal para petani bercocok tanam di musim kemarau, apa yang akan terjadi? Pasti akan kekeringan karena tidak ada air. Oleh karena itu, petani menanam padi atau waktu menanam diusahakan pada musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik dan segar. Kemudian contoh yang kedua, para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca, terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Jika cuacanya buruk, ada badai, pasti terombang-ambing dan tidak aman ya, pasti akan terjadi bencana. Oleh karena itu, para nelayan memilih waktu yang tepat untuk berlayar ya, agar tangkapan ikannya juga. Yang baru saja Bu Nanda sampaikan, materinya juga ada di bacaan halaman 24 dan 25. Di situ bacaannya bisa juga dicari tahu apa saja kata kuncinya. Masih ingat ya apa kata kunci? Kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Jadi kata kunci di paragraf 1, Bu Nanda akan berikan contohnya, yaitu kata kuncinya ada makhluk hidup dan lingkungan alam. Untuk paragraf selanjutnya bisa kalian cari sendiri ya. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu agar dapat mencari kata kuncinya. Setelah kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, kita akan belajar mengenai hak-hak manusia, yaitu kita akan belajar tentang hak-hak pada anak ya. Jadi pada tanggal 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak atau Convention on the Right of the Child. Ya, jadi konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Nah, Konvensi Hak-Hak Anak
itu ada 4 golongan. Yang pertama yaitu hak kelangsungan hidup. Jadi setiap anak berhak tahu tentang keluarganya, tentang identitas dirinya, atau tentang asal-usul keluarganya. Kemudian yang kedua adalah hak perlindungan. Sebagai seorang anak yang di bawah umur belum boleh bekerja dan semua anak mendapatkan perlindungan. Jadi semua anak berhak diperlakukan secara baik tanpa kekerasan. Kemudian yang ketiga, hak tumbuh kembang. Jadi, setiap seorang anak mendapatkan makanan dan minuman yang layak, mendapatkan hak sekolah, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan aktivitas untuk bermain, mendapatkan istirahat yang cukup untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan, ya. Kemudian yang terakhir adalah hak berpartisipasi. Jadi, setiap anak itu berhak untuk memberikan pendapatnya jika berhubungan dengan kehidupan sebagai seorang anak, ya. Untuk lebih jelasnya, Konvensi Hak Anak-anak bisa dibaca di bacaan halaman 32 dan 33. Baik, tadi Bu Nanda sudah menjelaskan tentang hak-hak anak. Nah, sekarang sebagai seorang siswa juga mempunyai hak, ya. Haknya seorang siswa itu apa saja? Yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain. Kemudian, setiap di akhir semester, hak seorang siswa apa? Memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang berbentuk apa? Berbentuk rapot, ya. Alhamdulillah, sudah cukup untuk materi yang Bu Nanda sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami apa yang Bu Nanda jelaskan ya. Tetap semangat dan rajin belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.